Halo Sobat Natur Media Indonesia. Kali ini saya bersama Ade Putra, Bang Adi Putra. Beliau ini pengendali. sosok di balik kesuksesan hari ini kita lepas liar harimau bernama si Pogu. Nah, ini bukan cuma pelepas liaran, ini adalah program jangka panjang, dan sebelum pelepas liaran itu ada banyak kejadian yang unik gitu ya. Jadi kita akan ngobrol sama beliau gitu tentang konservasi harimau, tentang bagaimana sih perilaku harimau gitu kan. Harimau sukanya ngapain? Nah, itu kita akan kupas bersama Bang Ade. Ya Bang ya? Ya, siap. Ceritanya ini gimana Bang untuk harimau itu bisa dapat gitu kan? Jadi sekitar pertengahan bulan Juli ini kita ada terima laporan dari masyarakat di mana ada pekerja perkebunan yang memvideokan sedang diikuti oleh satu harimau dan lokasinya itu berada di perkebunan. Kemudian masyarakat itu melaporkan kepada kita disertai video tersebut. Maka sesuai SOP dan perintah pimpinan kita lakukan cek lapangan, tetap klarifikasi, di mana SOP-nya adalah satu, kita wawancara dulu dengan saksi mata. Yang waktu itu merekam videonya segala macamnya untuk memastikan dulu kebenaran videonya. Nah, kemudian kedua, setelah dipastikan kebenaran video itu betul diambil, di lokasinya juga jelas, maka di lokasi itu kita laksanakan namanya identifikasi lapangan. Tujuannya kita mencari tanda-tanda keberadaan satwa itu, karena di video itu diduga satwanya adalah harimau, maka tanda-tanda keberadaan harimau ini yang kita cari di lapangan. Tanda-tanda itu dapat berupa jejak, cakaran, kotoran, ataupun urin atau pipis. Ya. Oke, sekedar info, ini kenapa backgroundnya ini langit luas, karena ini panggung ya Bang, panggung ya, yang tadi kita gunakan untuk melepaskan gitu kan. Jadi ada yang di atas ini, dia itu yang narik tali gitu ya, sambil mengawasi sekitar gitu ceritanya. Dan ada juga tadi aparat yang di sini gitu memegang senjata laras panjang berjaga-jaga. Nah, itu kalau pelepas liaran itu SOP-nya seperti apa sih Bang? Tadi kan ada polisi, ada TNI gitu kan yang bawa senjata laras panjang gitu. Iya, jadi ketika proses pelepas liaran ini kembali ke alam ini, memang SOP-nya selain kita menyiapkan sterilisasi lokasi, juga dalam prosesinya pelepasan itu sendiri wajib dilakukan pengamanan terutama oleh aparat bersenjata. Kita juga punya polhut yang bersenjata, akan tapi karena senjata kita jauh di Padang, maka kita minta backup dari kepolisian dan TNI yang ada di sekitar sini untuk pengamanan ketika pelepasan pembukaan pintu kandang. Maksudnya adalah misalnya ketika ada insiden force majeure atau terjadi di luar kendali kita, misalnya satwa bereaksi negatif, misalnya kembali ke posisi di mana pelepas atau petugas berada, atau bersifatnya mengancam, menyerang, maka disitulah aparat-aparat bersenjata tadi bertugas. Ya. Artinya di sini ketika kondisi tidak terkendali gitu ya, terus kemudian satwanya mungkin ngamuk atau membahayakan manusia atau petugas gitu, berarti bisa dilakukan tindakan tembak tadi ya. Tindakan tembak melumpuhkan satwa itu. Oke, untuk melumpuhkan satwa. Jadi sekali lagi satwa itu nggak main-main gitu ya. Jadi jangan dianggap bahwa satwa ya satwa gitu. Tapi satwa itu nggak main-main gitu. Dan teman-teman yang di sini pun juga nggak main-main. Mereka habis-habisan untuk bisa melepas liarkan kembali dan menjaga agar si Pogu ini tadi tetap di jalur yang benar. Maksud jalur yang benar itu dia tetap jadi harimau, dia nggak jadi peliharaan, dia tetap di alam liar, dia tetap garang gitu ya, dia tetap raja hutan. Dan dia tetap di rumahnya. Oke, di rumahnya ya. Rumahnya di hutan ya, bukan di kandang. Bukan, apalagi di rumah manusia, bukan. Nah, itu agak miris Bang gitu kan. Itu menurut Abang gimana sih kalau ada orang yang melihara harimau gitu kan, dengan apa ya, dia nganggep dia itu kayak binatang piaraan gitu. Ya, jadi sesungguhnya beda ya antara piaraan misalnya seperti kucing, ayam, sapi itu dengan jenis misalnya harimau, siamang, atau satwa lain yang banyak dipelihara masyarakat. Itu sangat berbeda perilaku biologisnya ya. Seperti harimau, dia itu mempunyai naluriah sifat liar dan keagresifan, sehingga ketika dia pun dipelihara oleh manusia, sesungguhnya untuk manusianya sendiri pun akan sangat berbahaya. Misal ketika manusia lupa memberi makan dia atau abai kepada dia, itu juga akan membahayakan kepada manusia. Belum lagi nantinya misalnya seperti siamang, itu dia memberikan dampak zoonosis atau penyakit yang ditularkan oleh hewan kepada manusia. Itu juga berpengaruh kepada kesehatan manusia. Dan yang pasti bagaimanapun satwa itu dia akan lebih baik berada di alamnya.
Oke. Sebaik apapun perilaku manusia atau tindakan diberikan manusia kepada satwa itu, sesungguhnya akan lebih baik kalau dia berada di alamnya. Karena dia di alam itu dia akan hidup sesuai dengan karakter aslinya. Oke, sesuai Tidak kodratnya ya. Iya, gitu ya. tidak bukan diberi susu atau dimanja, tidak. Karena dia punya insting, dia punya sifat liar, dia punya sifat ingin memangsa. Oke, seperti itu mungkin. Oh ya. Oh, sekedar informasi juga, jadi kami berdua ini sudah PCR dan ya, alhamdulillah sudah negatif. vaksin dua kali. Vaksin 2 kali dan udah negatif COVID. Makanya Bang Ade nggak pakai masker dengan tujuan bahwa teman-teman sekalian bisa ngelihat ini loh Bang Ade gitu, sosok di balik apa ya, keindahan harimau di alam liar lah, seperti itulah gitu. Nah Bang, kalau perilaku harimau Bang, itu kayak gimana sih Bang? Apakah dia itu hidupnya berkelompok gitu kan, terus cara dia berburu itu seperti apa Bang? Jadi harimau ini kalau ketika sudah dia mencapai usia dewasa, dia soliter. Oh, okay. Soliter artinya dia sendiri dan dia punya teritorial, wilayah kekuasaan. Nah, biasanya perilaku harimau, jika ada satu jantan dewasa memiliki teritorial, maka dewasa jantan lainnya tidak akan dapat masuk ke wilayah itu kecuali dia memenangi pertarungan. Oh. Tapi satu jantan dewasa itu bisa dengan beberapa betina dalam wilayah teritorial dia. Oke, makanya kalau betina dalam teritorial ada banyak itu nggak masalah ya? Tidak ada masalah. Oke. Tapi yang tidak boleh itulah jantan sesama jantan. Dia akan memperebutkan. Nah, kemudian ketika dari lahir sampai dengan usia 2 tahun, si anak ini atau anak satwa ini dia akan tetap sama induknya. Ketika usia 2 tahun baru disapih atau berpisah dengan induknya. Setelah dia dianggap oleh induknya mampu untuk berburu. Nah, yang rawan itu atau yang kritis itu adalah pada saat-saat dia mencapai usia 2 tahun atau usia mau berpisah dengan induknya. Induknya cenderung membawa anaknya untuk berada melipir di pinggir-pinggir hutan atau dekat pemukiman. Misalnya ada ternak, ada sapi, kerbau, untuk melatih anaknya ini berburu. Nah, ini pertanyaannya gini Bang, misal ini kan ada harimau jantan gitu kan, terus dia katakanlah kawin dengan betina, kemudian punya anak, dan anaknya ini jantan. Nah, ini yang terjadi apa? Mereka tetap berantem atau hubungan antara bapak anak? Tetap. Ya, harimau ini perilakunya sendiri di alam memang kadang ada yang sifatnya kanibal. Jadi makanya ketika kami misalnya ada konflik satwa yang kami selamatkan ini misalnya jantan, maka kami tidak akan memasukkan walaupun dia anak atau dewasa kepada lokasi yang di situ sudah ada terdapat individu jantan. Oke. Karena dia akan saling membunuh, saling menyerang gitu. Itu nggak peduli dia itu anaknya atau apa ya, pamannya atau misalnya ada satwa yang jantan dengan betina, kita evakuasi, kita selamatkan misalnya, maka ketika dia dilepaskan, maka kami tidak akan lepaskan pada satu tempat untuk menghindari incest. Karena akan memperburuk DNA-nya. Walaupun karena dia saudara, karena ketika dewasa ya namanya satwa ya, dia tidak memperhatikan itu, ini dia tetap ngawin nih ketika itu betina gitu. Atau mereka bodoh amat gitu. Yang penting dia betina gitu. Makanya untuk menghindari itu, makanya kita pernah ada mengalami juga, ada kakak dan adik ya, jantan dan betina. Ketika melepaskannya kita pisahkan tempatnya untuk menghindari incest tadi. Iya. Nah Bang, ini apa namanya? Ini kan harimau gitu. Terus kemudian pola makannya gitu kan. Kemudian kenapa dia sampai turun ke bawah gitu kan, misal ke pemukiman penduduk, itu ada faktor apa sih Bang? Kalau pengalaman kami sudah 4 tahun ini, jadi ada 3 faktor sebabnya, yang artinya bisa kita tarik kesimpulan sementara gitu ya. 1, satwa ini dalam kondisi sakit. Sakit. Terus dia turun gitu? Dia turun. Seolah-olah kalau mungkin dia bisa berkata, tolong saya. Dan kita menemukan itu beberapa pada case atau kejadian di mana setelah kita evakuasi atau kita tangkap satwanya, kita periksa kesehatannya, ada penyakit hati, ada yang lambungnya sudah busuk, bahkan ada yang mulutnya berbelatung. Ternyata dia demam atau sakit gitu, makanya dia mulai turun. Nah, mungkin dia daya survival dia di alam sudah tidak kuat lagi, makanya dia turun ke biasanya sungai-sungai atau anak sungai. Nah, itu apa pengaruh usia gitu kalau udah tua gitu, atau biasanya juga konsumsi makanan. Nah, seperti misalnya sekarang nih kita kan lagi menghadapi flu babi Afrika nih. Nah, ini juga kita kan satu sisi makanya kemarin kita lakukan survei dulu. Babi yang kena virus ini kalau dikonsumsi oleh harimau kan bisa saja berdampak terhadap harimaunya gitu. Mungkin kalau pola konsumsi ya. Nah, itu jadi satu masalah kesehatan. Kedua, belajar berburu. Seperti saya bilang tadi, ketika mencapai usia dewasa 2 tahun pisahnya induknya, satwa ini cenderung berada di pinggir-pinggiran hutan yang ada ternaknya. Nah, yang ketiga itu kalah bersaing. Tadi jantan sama jantan tadi ya. Dan itu kita beberapa lokasi kita pantau, karena juga
kita punya metodenya sendiri untuk memantau populasi satuan atau individu ini, sehingga ternyata kita temukan bahwa dalam satu teritori itu sudah overlap, ada 2-3 jantan. Nah, biasanya jantan yang sudah berusia lanjut ini yang akan turun. Oh, ya. Biasanya ibarat itu sudah lanjut usia, udah tua dan nggak sanggup bersaing lagi, biasanya cenderung turun ke bawah. Ya, yang udah nggak sanggup bersaing ya, sadar diri lah ya. Sadar gitu diri lah ya, mulai menepi gitu kan. Mulai menepi. Iya. Gitu. Oke, nah Bang, ini kan si Pogu atau katakanlah harimau Sumatera itu menjadi kebanggaan gitu ya. Iya, betul. Kebanggaan dari Taman Nasional gitu. Apa namanya? Taman Nasional? Kalau kita di sini kita BKSDA. Oke, BKSDA. Ya, kawasan hutannya ini landscape Danau Laut Tinggal. Jadi kita melepaskannya ini di landscape danau. Jadi di puncak ini sekitar 5-6 kilo ada sebuah danau. Itu sangat menarik, warnanya warna biru gitu kan. Nah, itu di sekitar itu memang hasil monitoring kita sejak 2015 sampai dengan saat ini memang situ cocok untuk daerah habitat harimau. Oh, kajian lokasinya gitu ya? Kita juga punya kajian lokasi. Bahkan sebelum melepaskan hari ini, hari Senin kemarin, kita sudah setidaknya 5 hari, kita sudah survei lapangan, simpulkan kajian, analisis segala macam, pemodelan, termasuk data-data soseknya segala macamnya. Akhirnya kita memutuskan bahwa lokasi ini layak. Termasuk juga dari gangguan dan ancaman, misalnya jerat, pemburu, illegal logging segala macam. Nah, ternyata di lokasi ini layak. Makanya kita sampaikan kepada pimpinan saran, maka diputuskanlah di sini. Dan juga poin pentingnya adalah sejak dia tertangkap sampai dengan saat ini, bupatinya ini luar biasa. Jarang-jarang kami di kejadian, biasanya bupati dan masyarakatnya begitu dapat harimau, biasanya jangan lepaskan sini lagi. Biasanya seperti itu, dapatkan resistensi. Tapi yang kejadian kali ini, begitu dapat saja, kami keluar dari lokasi ini, sudah ditunggu Pak Bupati dengan warganya. Bahkan mereka minta komitmen kami agar segera dikembalikan lagi ke sini. Luar biasa. Ini masyarakat dengan Pak Bupatinya. Oke, sambungan kita akan nyambung lagi karena kayaknya ini cahaya udah mulai panas. Kita akan pindah ke samping kandang, jadi biar teman-teman juga tahu kondisi kandangnya seperti apa. Ayo Bang, turun gitu Pak. Turunnya agak rempong, agak tinggi. Siapa tim yang nanti boleh? Denny? Denny langsung bawa tuh ke BRU. Coba foto rampik berarti leh. Apa? Tunggu, sambung bawah. Sambung bawah. Backlight. Oh. Abang tolongin HP-nya dulu dong, Bang. Oke. Ini turun sendirian di akar rempong. Tapi ya oke lah. L itu lestari, bro. Sip. Thank you. Oke. Belakang. Tulisan belakangnya bahaya, Padi. Tolong, Padi. Tolong memenang. Teman-teman tolong dibantu ya. Tulisan belakangnya bahaya. Kok dapat siluet kok, Padi? Oh iya. Tahan. Apa pula ini? Apa ini? Kuando. Iya. Kasih Pak. Oke. Kita Kuando lagi ya. Kau beliau tuh. Padi, kau kampung Padi ke Sangka apa? Oh, Sando ya. ini aja deh, Bang. Oh. Di bawah enggak apa-apa. Duduk aja sini toh. Nah, kita lanjut sini. Ini adalah kandang yang tadi buat pelepas liaran. Ini disebut dengan istilahnya kandang transport atau kandang angkut. Tujuannya adalah membawa satwa misalnya dari satu tempat ke tempat lain ketika kita memindahkannya, supaya juga tidak terlalu mencolok dan juga untuk safety di sepanjang jalan. Maka kita menggunakan kandang ini, beda dengan kandang untuk menangkapnya atau box trapnya. Oke, jadi masing-masing didesain khusus gitu ya? Betul ya. Kalau seperti ini kan kalau misalnya di jalan, kita di tempat keramaian umum tidak terlalu mencolok. Kalau kita bawa kandang perangkap begitu aja, tentu kelihatan jelas. Iya. Macam gitu. Dan asiknya ketika ada ini kan dia juga nggak bisa ngelihat liar ya, untuk meminimalisir stres. Iya.
stres untuk dia juga gitu. Nah bang, tadi yang abang duduk aja bang, Iya ya. biar slow gitu kan. Nah, biar aku nggak megangin itu kawat juga. Ayo kok dibawa deh. Tadi sih pakai gaya. Terakhir pas malap PR itu bang, tadi itu bang. Di atas pantas di bawah bang. Oke. Jadi ini biar apa memang seperti ini kondisinya. Jadi teman-teman tadi yang barusan ngajak Bang Ade foto itu adalah tim mereka dan mereka yang berjibaku dengan semuanya gitu ya. Kalau lebih 2-3 minggu inilah. Iya, apresiasi untuk mereka. Mulai dari Kerjanya menangkap, luar biasa. bawa lagi dalam sini, lepaskan. Termasuk survei lokasi juga. Survei lokasi juga. Nah, Bang, ini kan apa ya? Ini kenapa sih masyarakat sini kok begitu menghargai sama harimau ini? Biar bisa jadi contoh untuk masyarakat lain gitu kan, bahwa harimau itu bukan musuh gitu. Betul. Jadi bagi masyarakat sini secara kearifan lokal turun-temurun mereka menganggap istilahnya harimau ini adalah semacam sesuatu yang dihormati ya. Mereka biasa menyebutnya dengan istilah ompung. Ompung itu kalau kita bahasa Indonesia kan kakek. Oh, jadi dianggap suatu tokoh yang dihormati lah dari sejak dahulunya. Nah, itu secara kearifan lokalnya. Jadi bahkan ketika misalnya mereka ke aktivitas ke hutan atau ada sesuatu yang perlu kira-kira di hutan tempat yang ada harimau, ada semacam kata-kata yang diucapkan, misalnya permisi ompung, kami mau cari makan atau apa gitu. Nah, ada kata-kata seperti itu gitu. Nah, selain itu juga bagi masyarakat sini harimau ini dianggap sebagai pembasmi hama babi. Sehingga juga banyak babi juga yang menggunakan tanaman masyarakat, jadi itu dianggap sebagai pembasmi hamanya gitu. Mutualisme gitu ya. Betul. Jadi si harimau juga bisa makan enak gitu ya, manusia juga bisa terbantu gitu ya. Dan itu memang sudah berlangsung lama sejak dulu sampai sekarang gitu. Makanya kemarin pun begitu kita perlihatkan harimau ini sekilas gitu, semuanya secara spontan ompung kakek gitu. Iya. Itu saya secara kearifan lokalnya gitu ya. Dan itu nggak didapati di semua wilayah. Ada pengalaman unik nggak ketika mungkin mantau harimau atau apa namanya, ketika ya menangani gitu ya, itu ada yang cerita apa? Unik itu adalah ketika 2017 di daerah Kabupaten Agam itu kurang lebih jam 10 malam kita dilaporkan ada satu harimau yang tidur di jalan raya. Sehingga mengganggu kemacetan lalu lintas. Nah, kebetulan saya waktu itu cuma berdua sama kawan, karena kawan yang lain waktu itu ada keperluan lain, beli makanan dan yang lain kebutuhan lain, sehingga berdua sama kawan kita ke lokasi. Jadi satu kawan itu standby di belakang dengan senjata api tentunya ya, kawan Polhut. Nah, kemudian saya di depan, kita videokan. Akhirnya mempelajari perilakunya bahwa harimau adalah satu kucing-kucing. The cat gitu ya, kucing bersama. Sehingga kita memperlakukannya pun seperti kucing. Dan artinya mungkin seperti ini ya, kurang lebih caranya mundur. Naik. Nurut. Itu pakai japi mantra? Tidak ada mantra ya. Tidak ada punya kemampuan supranatural gitu. Tapi belajar dari perilaku biologis mereka segala macamnya. Termasuk dengan si yang mau kita lepaskan ini, ketika kita dapat Cipogu tadi ya, Cipogu ya. Nah, kita dapat, kemudian ketika dia ada dalam, untuk menenangkan dia, kita melakukan seperti itu. Kemudian duduk segala macam. Dan biasanya pengalaman sama ini belum pernah ada yang tidak mengikuti, selalu mengikuti. Nah, misalnya kita suruh diam kamu sebentar lagi keluar, mengikuti gitu. Itu mungkin yang pengalaman paling menarik itu ketika ketemu di jalan raya itu. Kemudian apakah ada pengalaman yang lain yang membantu dalam penugasan? Pernah. Kami biasanya ada kearifan lokal juga. Kalau misalnya kita tersesat, ada pada satu titik di dalam hutan itu, kalau kita patroli, baik GPS, kompas itu tidak berfungsi, maka biasanya karena juga ada kearifan lokal itu, kita memanggil satwa ini. Satwa, tunjukkan kami jalan keluar. Biasanya tidak sampai 15-30 menit, maka dia akan mengaum. Nanti kan bunyikan ranting-ranting yang diinjak-injak, kita ikut aja ranting itu. Nanti kita sampai ke kampung. Tidak apa-apa loh. Ini ya pengalaman kerja ya. Dan itu nggak ada penjelasan ilmiahnya ya? Tidak ada. Tapi nyata gitu. Nyata. Dan itu karena saya sebelumnya juga pernah di Taman Nasional juga seperti itu gitu. Saya pernah di Taman Nasional Kerinci Sebelat sebelum di KSDA ini. Nah, kalau misal ini kita bicara tentang habitat gitu ya, habitat. Misal satu harimau jantan itu wilayahnya, kekuasaannya itu berapa hektar gitu? Idealnya itu 60.000
60.000 hektar persegi ya. 60.000 hektar. Idealnya satu ini ya. Dia satu jantan bisa dengan 2-3 betina. Karena dalam satu. Tapi kalau untuk betina dia cukup 10 sampai 20, 25 lah. 25.000 hektar. Ya, itu cukup untuk satu betina. Kalau jantan dia luas. Bahkan dalam sehari itu dia biar lintasan itu dulu panjang kan. Yang tadi kita lepaskan betina ya? Betina. Itu apa? Kalau misal periodisasi usia apa dia menginjak remaja atau menginjak remaja, ABG lah ya. ABG ya. Oh, lagi cute-cute-nya gitu kan. Nah, Bang, kenapa sih milih jadi seorang peh gitu kan? Karena sebenarnya kalau ditanya kan balik ke belakang dulu, sebenarnya karena hobi nonton film Tarzan dulu gitu. Tidak ada motivasi lain karena hobi nonton film Tarzan gitu. Jadi akhirnya saya itu waktu tahu ada informasi sekolah kehutanan, saya daftar sekolah kehutanan, kemudian kebetulan ditugaskan di Taman Nasional, nyambung di SD gitu aja. Jadi awalnya cuma karena suka nonton film Tarzan saja, tidak ada motivasi lain. Jadi dari film ya ternyata dari film. Oke, teman-teman, peh itu adalah pengendali ekosistem hutan. Jadi beliau yang akan keliling gitu kan untuk memantau dan memastikan bahwa hutan ini masih lestari seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bang. Pertanyaan terakhir. Selain harimau gitu ya, Abang itu pengen menangani satwa apa? Oh, kebetulan di WKSD Sumbani, terutama di wilayah saya sendiri, kita biasa menangani beruang. Bahkan waktu dalam penanganan harimau ini, kita juga menangani buaya. Ada buaya yang kita bawa kemana? Ini buaya ya mungkin dianggap masyarakat mengganggu, kita evakuasi juga. Ketika sedang menangani harimau, ada buaya, kita tangani juga gitu. Jadi sambil jalan gitu. Jadi juga sering menangani beruang madu sama buaya itu paling sering. Oh, beruang madu sama buaya. Nah, pernah juga macan dahan. Pernah macan dahan masuk ke dalam rumah, kita evakuasi dari dalam rumah, rumahnya kita kosongkan, kita masuk ke dalam tim kita saja gitu kan. Nah, dengan melakukan sedemikian rupa tanpa bius kita tangkap gitu. Ya. Jadi sebenarnya harimau itu juga salah satu hobi gitu ya. Katakanlah satwa lain pun juga oke gitu. Karena mungkin sering berinteraksi dengan satwa, suka tidak suka, mau tidak mau, akhirnya harus mempelajari perilaku mereka. Ketika berhadapan dengan beruang seperti ini, ketika berhadapan dengan buaya seperti ini, ketika berhadapan dengan harimau nggak takut gitu sama harimau gitu. Insya Allah karena nawitunya mungkin ini ya, nawitu kita baik ya, kita ingin menyelamatkan dia, kita tidak ingin dia terancam, dengan manusia juga tidak terancam, dia juga tidak terancam, dia selamat. Jadi insya Allah tidak ada. Oke, jadi abang ini lebih takut jika harimau sudah tidak ada lagi di hutan. Saya lebih takut gitu. Istilahnya keturunan saya cuma dengar cerita saja lagi gitu. Lebih takut itu. Jadi teman-teman, jadi yang paling ditakutkan itu bukan melihat harimau, bukan harimau di hutan yang ditakutin. Kalau harimau udah nggak ada di hutan, nah itu yang kita harus prihatin bersama gitu. Jadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga harimau tetap di hutan, bukan di kandang perumahan. Oke ya Bang, terima kasih Sobat Natur, terima kasih Abang Ade. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi bincang satwa dengan berbagai macam satwa yang eksotik. Dan ini adalah harimau Sumatera. Bang, sebentar, harimau Sumatera ini ya, harimau Sumatera. Indonesia itu ada 3 spesies harimau, Bali, Jawa itu sudah punah. Terakhir Bali 82, Jawa terakhir 82 udah punah. Jadi tinggal harimau Sumatera satu-satunya harimau kita. Tinggal harimau Sumatera satu-satunya kebanggaan Indonesia. Kalau ini sampai nggak ada lagi di hutan, habis. Kita sudah kehilangan harimau Bali. Dan jumlahnya juga cuma ratusan, 400-an. 400-an? Iya. Oke. Bali udah pupus, Jawa udah pupus, tinggal Sumatera. Mau nggak kalau nanti teman-teman yang udah punya anak cucu gitu kan, cuma lihat foto, cuma lihat video aja lagi. Lihat aduh, jangan. Ya. Oke ya, terima kasih dan semoga harimau Sumatera tetap jaya, tetap lestari. Ada, tetap lestari dan terselamatkan. Yang penting lestari. Ya. Terima kasih.